Masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya dalam lembaga yang khas, seperti kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan bersama. Namun, bagaimana cara masyarakat menjalani kehidupannya di era modernisasi ini? Mari kita sama-sama simak dalam podcast yang berjudul Masyarakat dan Kebudayaan Modern. Cuplak semuanya tinggal lenter membuka tondong kudel pak empong lerak lere sopong guyung dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari manggalepok patah kayu pengkok dimakan apinya cancuru rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi. Nah, tadi sedikit cuplikan mengenai masyarakat dan kebudayaan modern. Tadi kita udah tahu kan ya pengertian dari masyarakat. Kalau masyarakat itu sekelompok individu yang terorganisasi karena memiliki kepentingan gitu dan tujuan bersama. Nah, sekarang lebih ke pengertian kebudayaan. Kalau menurut pendapat Ayu sendiri, definisi kebudayaan itu apa sih?
Menurut pendapat saya sendiri, kebudayaan itu yaitu kemampuan akal budi yang menghasilkan suatu produk dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Oke, itu tadi definisi kebudayaan menurut Ayu. Sekarang kalau menurut Lani, definisi kebudayaan itu apa sih? Baik Nia, di sini Lani akan menjawab mengenai pertanyaan yang dilontarkan oleh Nia. Menurut Lani pribadi sih, kebudayaan itu semacam gaya hidup. Jadi gaya hidup yang diturunkan oleh nenek moyang ke generasi-generasi berikutnya. Misalnya bahasa, adat istiadat, pakaian, bahkan rumah. Rumah pun itu ada budayanya menurut suku masing-masing. Oke, itu tadi pengertian kebudayaan yang sudah didefinisikan oleh Ayu dan Lani dengan versi yang berbeda ya. Di sini juga saya punya pertanyaan. Jika suatu hal ingin dikatakan kebudayaan, apakah ada syarat-syaratnya? Atau di dalam kebudayaan itu sendiri ada sebuah unsur yang terikat? Di dalam kebudayaan juga terdapat beberapa unsur-unsur. Yang pertama ada sistem religi atau kepercayaan. Sistem ini meliputi kepercayaan yang dianut, contohnya agama Islam melaksanakan ibadahnya di masjid, agama Kristen dan Katolik di gereja, dan agama lain sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua ada sistem pengetahuan. Seperti halnya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup melalui pengetahuan yang dia dapat semasa dia sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, untuk menunjang segala kemampuan berpikir dan bernalar mereka. Yang ketiga ada sistem teknologi yang dimulai dari teknologi tradisional sampai dengan modern. Contohnya pada zaman dahulu kita memanjat sawah dengan menggunakan kerbau, tetapi zaman sekarang dengan menggunakan traktor. Yang keempat ada sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan, yang artinya mau tidak mau kita sebagai masyarakat harus memegang teguh nilai-nilai kemasyarakatan. Yang kelima ada bahasa, yaitu suatu sistem simbolik yang digunakan orang untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang keenam ada kesenian, yaitu berupa seni tari, seni rupa, seni suara, dan seni yang lainnya. Yang ketujuh, terakhir ada sistem mata pencarian, yaitu meliputi cara manusia untuk bertahan hidup. Oke, setelah tadi kita membahas unsur kebudayaan, selanjutnya saya juga punya pertanyaan. Kan pasti segala sesuatu itu memiliki sebuah fungsi. Kalau kebudayaan sendiri, fungsinya itu apa aja sih? Nah, untuk fungsi kebudayaan tersendiri yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah bagi segenap perasaan manusia, gitu Nia. Nah, setelah melihat dari fungsi kebudayaan, pastinya kebudayaan itu melakukan suatu pergerakan. Nah, maksud dari pergerakan dalam kebudayaan itu yang seperti apa? Memang benar, sebuah kebudayaan memiliki sebuah pergerakan. Namun, pergerakan di sini didefinisikan sebagai gerak manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan tersebut. Gerak manusia terjadi oleh sebab hubungan-hubungan antara masyarakat. Lalu, kebudayaan manusia jika dihadapkan pada unsur-unsur asing yang berbeda, lambat laun akan diterima dan diolah oleh kebudayaan tersebut tanpa menghilangkan kepribadiannya. Proses tersebut yang dinamakan akulturasi. Oke, jadi maksud dari pergerakan kebudayaan itu tingkah laku dalam bermasyarakat. Kalau ditinjau lebih dalam lagi, apa sih hubungan antara masyarakat dan kebudayaan? Seputar pernyataan hubungan kebudayaan dan masyarakat itu apa sih? Jika dijelaskan yaitu dalam sosiologi, manusia dan kebudayaan dinilai sebagai duit tunggal. Duit tunggal itu berarti walaupun keduanya berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan. Itu secara garis besar. Jika dirincikan lagi, kita berikan contoh. Yang pertama, masyarakat membentuk sebuah kebudayaan. Lalu, kebudayaan melahirkan norma. Sehingga norma itulah yang dipakai oleh masyarakat. Jadi, kebudayaan dan cara pandang masyarakat itu saling terkait. Oke, jadi pada intinya itu masyarakat saling memiliki keterkaitan dengan kebudayaan karena kehidupan sehari-harinya. Dan di zaman sekarang ini kan udah banyak perubahan-perubahan dari masa ke masa, dan pastinya kebudayaan juga
terpengaruhi gitu. Di era modernisasi ini kebudayaan apa aja sih, atau dalam bentuk kebudayaan modern apa yang udah ada di dunia atau di Indonesia sendiri? Jadi di sini bentuk-bentuk gaya hidup modern itu sangat banyak sekali, tetapi yang lebih menonjol yaitu menjadikan status sosial sebagai sesuatu yang penting. Di kota-kota besar biasanya status itu ditandai dengan penampilan dan apa yang mereka gunakan, seperti kendaraan yang mereka gunakan, merek handphone, merek baju, dan lain-lain. Tetapi kalau di kampung itu mereka lebih mengedepankan ke faktor ekonomi, seperti halnya hari ini kita makan apa, besok kita makan apa. Mereka tidak mementingkan penampilan. Ada juga orang-orang kota itu kalau bercengkrama di tempat-tempat umum seperti kafe. Kafe kan termasuk tempat orang-orang modern menghabiskan waktu gitu. Bahkan ada juga orang yang menghabiskan waktu di kafe untuk bekerja, untuk bertemu teman, dan untuk sekedar ngobrol-ngobrol doang gitu. Jadi pada intinya, modernisasi bisa disimpulkan sebagai sebuah perubahan yang tadinya kurang maju menjadi lebih maju lagi dan menuju ke arah yang lebih baik. Dan mungkin semua juga tahu bahwa Indonesia kaya akan budaya dan alamnya. Namun, di era modernisasi ini, bagaimana sih cara kita menyikapi keadaan yang sudah banyak perubahan? Mungkin untuk teman-teman yang menonton, boleh menuangkan pendapatnya dalam kolom komentar. Dan menurut pendapat saya pribadi, dalam era modernisasi ini, kita juga harus ikut berperan untuk tetap menjaga kebudayaan Indonesia. Mungkin salah satu caranya bisa dengan mengenalkan aneka permainan tradisional pada anak-anak usia dini. Karena di era modernisasi ini, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain gadget dibanding bermain di luar dengan teman-teman sebayanya. Dan kebetulan saya di sini juga mengajak salah satu teman saya untuk berbincang. Jadi beliau merupakan pemuda yang aktif berorganisasi dan kebetulan anggota dari komunitas Daun Aksara. Apa sih Daun Aksara itu? Saya di sini punya sedikit cuplikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Daun Aksara bersama anak-anak usia dini di era modernisasi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah sekarang. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita.
kita sudah bersama Renaldi. Beliau merupakan salah satu anggota dari komunitas Daun Aksara. Rey, kalau boleh tahu, Daun Aksara itu apa sih sebenarnya? Apa cuman komunitas biasa atau emang organisasi yang sengaja dibentuk oleh suatu pihak? Oke nih, jadi gini, Daun Aksara itu merupakan sebuah komunitas nih. Kami adalah komunitas yang bergerak di bidang literasi nih. Nah, kami ini bukan organisasi yang sengaja diciptakan nih, karena awal mula kami berdiri itu karena adanya satu rasa, satu keresahan, satu jiwa, dan satu tujuan. Akhirnya kami berkumpul para relawan dan membentuk sebuah komunitas yang namanya Daun Aksara. Seperti itu nih. Lalu sejak kapan Daun Aksara itu didirikan? Untuk Daun Aksara sendiri sih mulai bergerak itu bulan Juni, 14 Juni. Pokoknya bulan Juni mulai bergerak, masih baru-baru lah. Masih baru-baru lahir, belum genap 1 tahun gitu. Berarti pendirinya itu bukan hanya dari satu orang ya, tapi lebih dari beberapa individu yang punya keinginan yang sama. Untuk awal sendiri yang pertama punya ide dan gagasan sendiri itu ada beberapa orang, ada Kang Ridwan, Kang Zaki, ya. Awalnya iya beberapa orang, kemudian diskusi berembuk, akhirnya berkumpul para relawan dan akhirnya sepakat untuk membuat sebuah komunitas bernama Daun Aksara dengan bergerak di bidang literasi. Terus gimana sih cara komunitas dari Daun Aksara dalam mengajak anak-anak agar tertarik dalam kegiatan seperti bermain di luar bersama-sama, membaca buku, dan lain sebagainya? Oke, untuk ngajak anak-anak itu pertama kalinya kita ketika pertama kali ngelapak itu salah satu kegiatan yang sering kita lakukan, yaitu ngelapak itu ngampar buku, sekaligus di dalamnya ada edukasinya, belajar, kemudian bermain. Nah, pertama kali kita ngelapak itu kita buka beberapa tenda camping, hemok, dan beberapa lainnya. Otomatis anak-anak yang biasa main dan berkumpul di sekitaran balai desa kami, Desa Dauan, itu tertarik, penasaran. Dari penasaran tersebut mereka datang, mendekati, dan kami merangkul mereka secara baik-baik gitu, merangkul mereka dengan happy gitu. Nah, dan ketika udah terkumpul anak-anak, kita perlahan-lahan sedikit demi sedikit mengajak mereka untuk membaca, tapi kita lewat sebuah kesenangan gitu, kita berbagi kesenangan, berbagi keceriaan, dan kita menjalaninya happy gitu, tidak ada paksaan. Jadi anak-anak tuh hadir ke kita itu karena mereka keinginan sendiri, bukan ada paksaan dan lain-lain. Dan ketika nanti belajar, mereka tidak ada paksaan gitu. Jadi awalnya kita bikin kayak gitu, beberapa bulan kita pasang tenda, gelar hemok, dan lain-lain. Kemudian di akhir pertemuan kita selalu adain game, permainan-permainan seperti permainan tradisional, permainan-permainan yang mungkin mereka belum pernah mainkan dan harus mereka mainkan gitu. Ya, kita merangkul mereka dengan keceriaan, kesenangan sih, seperti itu. Karena anak kecil itu harus dengan perlahan mengajak mereka untuk belajar dan sebagainya, itu harus perlahan dan lewat kesenangan, dan mereka mudah nangkep lewat permainan, lewat tepuk-tapukan, lewat lain-lain, mereka mudah nangkep gitu. Sangat menarik sekali dari komunitas Daun Aksara ini. Kalau boleh saya tahu, itu kan kalian ngelapak. Saya lihat juga ya di videonya banyak sekali gitu buku-bukunya. Nah, kalian dapetin buku-buku itu dari hasil donasi para pemuda kah? Atau emang dari anggota Daun Aksara itu sendiri dipinjamkan untuk dibaca di sana? Atau bagaimana itu, Rey? Oke,
Untuk buku sendiri itu kita masih kurang nih, gitu. Bukunya masih belum terlalu banyak dan masih belum mencukupi lah. Oke, sumbernya dari mana? Sumber buku kita itu dari berbagai sumber. Ada dari donasi setiap orang, donasi dari berbagai kalangan yang memberikan bukunya untuk didonasikan kepada kita, kemudian kita gunakan berkegiatan. Ada juga dari setiap relawan yang punya buku kemudian disimpan dan dipakai untuk berkegiatan juga. Dan ada juga kerjasama dengan perpustakaan daerah. Kita kerjasama, kita meminjam buku untuk kita gunakan berkegiatan seperti itu. Jadi sumbernya ya seperti itu. Adapun beberapa buku kita beli. Jadi seperti itu. Nah, untuk buku sendiri jumlahnya masih kurang, jadi kita pun tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang mau berdonasi gitu memberikan buku atau lain-lainnya untuk berkegiatan seperti itu. Karena Daun Aksara sendiri itu dari awal berdiri sampai saat ini tuh berdiri sendiri independen gitu. Berawal dari sukarelawan. Jadi ya kita tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada teman-teman atau dari yang lain yang ingin berdonasi berupa buku dan sebagainya gitu. Bagus sekali ya dari komunitas Daun Aksara ini bisa bergerak di era modernisasi dan bisa membawa adik-adik kita yang masih kecil buat terhindar dari pengaruh gadget yang merusak mata, merusak masa kecil mereka yang gak pernah ngerasain gimana asiknya bermain di luar bersama teman-teman. Semoga kita juga bisa terinspirasi dari cerita Daun Aksara ini dan bisa bergerak juga melakukan pergerakan di era modernisasi ini. Dan bagi kawan-kawan di sini juga, barangkali ada yang berminat untuk mendonasikan buku. Siapa tahu punya buku yang gak kepake kan, daripada dibiarin aja, mending didonasiin, lebih bermanfaat lagi buat orang banyak. Itu boleh menghubungi Instagram @daunaksara ya, Rey? Iya, bisa menghubungi Instagram @daunaksara_ atau ada nomor WA-nya, atau bisa menghubungi saya juga, bisa Instagram bisa. Oke, kita cantumin aja ya di sini ada Instagramnya, boleh menghubungi Instagram, boleh juga menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Oke, terima kasih untuk Rey sudah bersedia ikut berbincang bersama kami di acara podcast ini. Mungkin untuk perbincangannya dicukupkan dulu sampai sini ya teman-teman. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga perbincangan dari kami ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya.